Oke, baik. Pada kesempatan hari ini pertemuan ketujuh dari mata kuliah kita manajemen pemasaran. Nah, pada saat sekarang Bapak tidak membahas lagi materi, tapi kita akan coba mendengar proposal yang diajukan oleh rekan, dan ini merupakan output dari pengganti UTS ya untuk ujian tengah semester. Nah, dengan proposal ini nantinya diharapkan bahwa adik-adik semua dapat menghasilkan dalam bentuk produk. Nah, produk ini akan kita pasarkan. Mudah-mudahan kalau ini diterima oleh pasar atau masyarakat, maka yang akan mendapatkan keuntungan adalah kelompok itu sendiri. Harapan kita demikian. Kita dengar apa yang akan disampaikan oleh rekan kita yang akan menjadi proposal yang berjudul ini. Dipersilakan siapa? Oke, izin sebelumnya perkenalkan saya dengan Ken Mortensen, kami dari kelompok Mili. Untuk presentasi malam ini sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan teman-teman saya dulu. Di sini ada Kevin William, ada Jeffrey Tay, ada Jenny Hermawan, dan juga Gilbert Wang. Saya selaku moderator di sini. Sebelum kita memasuki produk Mili ini, saya ingin menginformasikan dulu apa sih latar belakang dari produk ini gitu. Kenapa itu mau memproduksi produk ini? Nah, dikarenakan kita melihat kondisi cuaca di Kota Batam yang belakangan ini benar-benar sangat panas gitu ya, dan itu yang mengakibatkan kami itu muncul ide bahwa sepertinya kita itu harus membuat suatu produk, suatu minuman itu yang benar-benar bisa menyegarkan masyarakat di Kota Batam ini. Dan juga kita itu juga tidak mau membuat produk itu yang sebatas hanya yang produk yang biasa gitu ya, tapi kita tuh juga ingin menciptakan suatu minuman yang memiliki citra rasa yang khas gitu, yang berbeda dengan yang lain. Dan oleh karena itu kami buatlah produk yang bernama Mili gitu ya. Dan melihat fenomena tersebut, muncul ide kami untuk menghadirkan Mili, yaitu sebuah minuman inovatif yang menggabungkan susu, koko pandan, dan Sprite di dalam satu kemasan segar yang menghadirkan sensasi rasa baru bagi konsumen. Ya namanya, apalagi sekarang kita Gen Z ya, itu pasti umumnya itu pada suka sama sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya kita ingin memproduksi sesuatu, pastilah kita harus memproduksi segala sesuatu itu yang unik, yang berbeda dari orang lain gitu. Dan Mili kini hadir sebagai jawaban terhadap tren pasar yang terus berkembang, menuju minuman dengan kombinasi rasa yang beragam dan tampilan menarik. Berbeda dengan minuman bersoda atau susu pada umumnya. Dan Mili ini juga menawarkan perpaduan cita rasa yang manis seperti teman-teman semua, dan creamy yang seimbang. Nah, susu ini juga memberikan kelembutan dan rasa gurih yang menenangkan. Dan koko pandan ini juga memberikan kesegaran alami dengan aroma khas yang menggugah selera. Sementara Sprite itu menambahkan unsur soda ringan yang menyegarkan. Dan kombinasi ini juga menciptakan karakter rasa yang harmonis gitu ya. Jadi dari susunya itu ada citra rasa manis yang lembut, yang soft, dan segar juga dari koko pandannya gitu. Jadi benar-benar semuanya itu sudah all in one. Dan selain menawarkan inovasi rasa, Mili itu juga berupaya untuk menunjukkan nilai estetika dan daya tarik visual yang kuat. Jadi dari kemasan kami itu, kami sudah berusaha untuk memilih botol yang benar-benar sangat bisa menarik perhatian masyarakat gitu lah, dengan desain yang simple, dan juga susunya itu kan produknya kami itu ada dicampur dengan warna pink gitu ya. Jadi ya biasa sih itu cenderung lebih menarik ke perhatian para wanita gitu, karena melihat warna pink ini kayaknya ini ada yang spesial nih dari minuman yang ini gitu ya. Dan berikutnya kita masuk ke rumusan masalah. Nah, yang rumusan masalah pertama, bagaimana sih caranya itu kita untuk meningkatkan kualitas rasa dan komposisi minuman Mili agar lebih sesuai dengan preferensi masyarakat. Dan yang kedua adalah, berapa banyak sih masyarakat yang mengetahui keberadaan minuman ringan berbahan dasar Mili ini. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara kita mempertahankan kualitas dan rasa minuman secara konsisten. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita itu mendapatkan bahan baku produksi dengan harga yang terjangkau. Dan yang berikutnya itu adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas proyek atau manajemen pemasaran ini, dan untuk memastikan rasa dasar minuman ini memiliki keseimbangan yang baik antara manis dan creamy gitu. Jadi kami mau menciptakan suatu produk yang benar-benar sangat spesial untuk teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah kami memperkenalkan minuman kami ini yang berbeda dari produk yang sudah ada di pasaran.
Dengan inovasi terbaru, Mili menawarkan cita rasa dan manfaat yang baik. Jadi bukan hanya sekedar untuk formalitas minum biasa aja, tapi susu itu juga bisa untuk kesehatan kita ya, untuk pencernaan kita lancar. Mungkin ada yang BAB-nya nyumpat selama beberapa hari gitu ya. Dengan susu ini pencernaannya bisa lancar gitu. Ya, jadi kami itu sebenarnya care juga dengan teman-teman semua gitu ya. Dan yang kedua dan yang berikutnya itu adalah visi dan misi. Visi usaha Mili ini adalah menjadi UMKM minuman inovatif terdepan di Kota Batam, terdepan ya. Yang dikenal karena keunikan rasa, kualitas bahan dan pengalaman menyegarkan yang dihadirkan kepada setiap konsumen. Dan Mili ini bertekad untuk menghadirkan produk minuman yang tidak hanya melepas dahaga, tapi juga membawa suasana bahagia, semangat dan keceriaan dalam setiap tegukan. Jadi di dalam setiap tegukan mungkin ada yang lagi ngantor atau ada yang lagi nunggas gitu ya, lagi bete, moodnya lagi drop gitu. Apalagi cewek biasanya itu kan mood swing gitu ya. Nah dengan minum ini ya harapan kami itu bisa membuat para wanita dan masyarakat di Kota Batam itu moodnya itu bisa lebih cepat naik gitu, mood booster lah. Jadi Mili ini adalah sebagai mood booster untuk teman-teman. Dan berikutnya untuk struktur organisasi di sini itu ada terbagi gitu ya. Dan manajer kami itu selaku Gilbert Wang selaku manajer dan saya Ken Mortensen selaku marketing. Dan di bagian finance kami Kevin William dan production ada Jeffrey Tai dan Jerry Hermawan. Nah, apa sih yang menjadi tugas dan bagian dari manajer itu? Yang pertama itu adalah menyusun strategi perencanaan dalam proses pembuatan dan penjualan produk gitu. Jadi ya yang mengatur gitu ya, yang mengelit semua anak-anak di bawahannya dan memantau semuanya. Dan yang kedua marketing itu saya sendiri itu saya harus memahami secara menyeluruh ya apa sih karakteristik dan keunggulan dari produk ini. Jadi sebagai marketing itu harus tahu bagaimana caranya kita memasarkan produk kita itu supaya kita itu bisa menarik pelanggan gitu ya. Dan yang ketiga adalah finance, itu mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan produk Mili ini. Dan production itu adalah bagian yang membandingkan harga dari berbagai pemasok untuk memperoleh bahan baku berkualitas dengan biaya yang terbaik. Nah, yang kedua adalah melakukan pembelian serta pengumpulan seluruh bahan baku yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah melakukan proses pengemasan dengan menarik, higienis dan aman bagi konsumen. Jadi semua 4 bagian ini semuanya ada tugas tersendiri gitu. Dan yang berikutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Yang pertama itu adalah minuman Mili itu memiliki keunikan rasa dan konsep yang khas gitu ya, sehingga belum banyak pesaing yang menawarkan produk serupa di pasaran. Dan yang kedua adalah proses produksinya itu sederhana, dengan bahan baku juga yang mudah dicari gitu di mana-mana ya. Dan ini yang menjadikan Mili itu berpotensi memberikan margin keuntungan tinggi dengan efisiensi operasional yang baik gitu. Karena dengan produk yang gampang untuk dicari dimanapun gitu ya, itu yang membuat kami itu tidak akan mengalami kesulitan ketika kami ingin memproduksi produk ini lagi gitu. Karena mau kemana aja cari ya pasti ada. Dan yang berikutnya adalah weakness. Weaknessnya yang pertama itu adalah karena tidak menggunakan bahan pengawet, Mili itu memiliki daya simpan yang terbatas, yaitu hanya bertahan sekitar 2-3 hari aja. Karena kan ada susunya gitu ya. Kalau misalnya kelamaan takutnya bisa basi. Gitu. Dan yang berikutnya adalah fluktuasi harga bahan baku seperti susu, stroberi, dan gula pasir itu menjadi kendala dalam menjaga stabilitas harga jual. Karena Mili itu juga berkomitmen untuk menjaga kualitas sekaligus keterjangkauan harga bagi konsumen. Jadi kami itu tidak hanya berpikir untuk dirinya kami sendiri, tapi kami juga memikirkan harga yang terbaik untuk teman-teman sekian supaya bisa mendapatkan produk kami juga dengan harga yang terjangkau. Dan yang berikutnya adalah opportunities. Yang pertama itu adalah kondisi cuaca panas di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di Batam gitu ya. Belakangan ini benar-benar lagi sangat panas. Itu yang menimbulkan kebutuhan tinggi terhadap minuman segar seperti Mili gitu. Dan yang kedua adalah kombinasi rasa ini yang menyegarkan, yaitu rasa susu, stroberi, dan soda sebagai minuman pelengkapan berbagai jenis makanan, terutama bercerita rasa gurih atau pedas. Jadi kalau mungkin yang lagi makan ayam geprek cabai hijau gitu ya, kepedasan, itu boleh minum susu tuh, pasti rasa pedasnya itu akan pudar pelan-pelan gitu.
Dan yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi yang memberi peluang besar bagi Mili untuk memperluas jangkauan besar pasar dan meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru dari berbagai kalangan. Yang berikutnya adalah trade. Yang pertama itu adalah munculnya pesaing baru dengan produk sejenis dapat meningkatkan tekanan kompetitif di pasar minuman segar. Yang kedua adalah lonjakan harga bahan baku secara mendadak dapat mengganggu kestabilan biaya produksi serta memaksa penyesuaian harga jual produk Mili. Yang ketiga adalah ketidakpastian pasokan bahan baku tertentu berpotensi menghentikan proses produksi sementara waktu. Dan yang terakhir, perubahan selera konsumen atau menurunnya minat terhadap minum susu dan soda dapat mempengaruhi permintaan pasar. Jadi kami itu juga tidak mau hanya stay terhadap kami ini ada 2 produk. Yang pertama Mili itu adalah Milky Strawberry, yang kedua adalah Silly namanya, itu kombinasi antara spread. Dan kami itu juga tidak mau hanya sebatas memproduksi 2 produk itu, tapi kami terus mencari inovasi agar kami itu bisa memproduksi bahan minuman yang lain gitu ya, supaya konsumen itu juga tidak melihat kami hanya sebatas memiliki 2 produk, tapi kami juga ingin menjadikan dan membagikan beberapa pilihan bagi konsumen, sehingga mana tahu gitu ya, ada konsumen yang sudah bosan dengan 2 produk ini, mereka juga bisa mencoba citra rasa yang lain, produk kami yang lain itu. Dan berikut ini akan dilanjutkan oleh Jeffrey Tech. Oke, selanjutnya untuk bisnis model kanvas. Untuk model kanvas ini kami punya key partner. Key partner itu kami terdiri dari supplier bahan dan kemasan. Ini tujuannya buat dalam produksi pembuatan Mili itu kami punya key partnernya itu 2, bahan dan kemasan. Kalau nggak terbuat itu produknya. Kedua itu key activity. Key activity untuk pembuatan Mili sendiri ada produksi dan pemasaran. Produksi itu kami membuat suplainya, kemudian pemasaran mencari demandnya. Kemudian untuk key resource itu terdiri dari bahan baku, alat, dan kemasan. Untuk value propositionnya kami itu minuman mengemas Mili itu sebagai minuman creamy segar dengan rasa unik dan harga terjangkau. Kemudian untuk Mili ini customer segmentnya itu ada pada mahasiswa dan anak-anak muda. Dan channel dalam memasarkan Mili kami itu ada di pemasaran penjualan secara langsung dan Instagram. Kemudian untuk cost strukturnya ada terdiri dari 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel produksi. Nah, ini untuk harga produk kami. Untuk yang Silly Strawberry Jelly itu terdiri dari 10.000. Kemudian yang Milky Jelly itu harganya 10.000 juga. Tapi kami ada buat combo 2 botol dengan harga 17.000. Kemudian promosi. Untuk promosi sendiri kami tadi ada disebutkan di slide sebelumnya, yang di channel itu kami menggunakan Instagram, kemudian menggunakan konten visual di Instagram itu di story, terus post hasil-hasil testimoni dari customer kami. Kemudian penjualan langsung di kampus juga kami gunakan melalui media Matchmode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jerry. Oke, jadi saya di sini akan membahas tentang perkiraan modal dan keuntungan. Jadi total kami adalah 3.700 dengan titik pas untuk balik modal adalah 31 botol dan total laba bersih kami dalam 2 batch itu adalah 16.300. Dan artinya jika kita menambah volume jualan kami percaya akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya. Jadi ini bisa dilihat adalah pengeluaran kami. Yang pertama ada yang variabel. Jadi di sini kami ada membeli Nutrijel, gula, perisa, koko pandan, kemasan botol, stiker logo, Sprite, susu UHT, dan SKM. Untuk biaya tetapnya kami hanya mengeluarkan di air galon dan gas, itu pun juga isi ulang. Sisanya sudah tersedia di tempat produksi kami. Selanjutnya akan dibahas oleh Gilbert. Berikutnya ada evaluasi bencana yang dimana pada tanggal 18 Oktober kita memiliki kegiatan itu berbeda bahan baku sama kemasan di market dan sekaligus kita mencoba produk. Terus di tanggal 25 kita belanja bahan lagi dan cetak stiker yang kedua kalinya untuk produk jualannya. Sini kita di tanggal 25 kita ada membuat produk C1 sama tanggal 27 kita mencoba untuk menjualnya.
di tanggal 28 kita mengumpulkan laporan, tanggal 31 akhir dari penjualan, dan tanggal 1 sampai tanggal 6 itu yang kedua kali ya, belanja bahan, membuat produk, menjual produk kembali, dan mengumpulkan laporan tersebut. Jadi penutupnya itu milih hadir sebagai penerima segala, unik dan terjangkau, yang dimana memiliki potensi pasar yang kuat dan di lingkungan kampus dan masyarakat muda. Oke, sekian dari presentasi kami malam hari ini. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Oke, kita beri aplaus ya. Kita lihat dari proposal yang diajukan oleh rekan kita ini kayaknya sudah melampaui ya jangka panjang. Tadi direncanakan akan memproduksi ini pada saat sekarang ini dengan 2 produk, tapi ada pengembangan ketika ini diterima oleh masyarakat. Nah, itulah sebenarnya esensi dari mata kuliah kita manajemen pemasaran ini, ya, kita dapat menambah income sampingan daripada income bulanan yang dapat kita kerja di sehari-hari. Harapan kita demikian. Oke, kita tunggu edisi selanjutnya untuk pertemuan pengganti UAS, yaitu konten pemasaran, bagaimana Mili ini mengembangkan konten pemasarannya supaya apa, hasil jualnya dapat lebih meningkat lagi. Kita harapkan kita tunggu untuk edisi berikutnya. Oke, sukses kita sampaikan kepada kelompok ini. Sekali lagi kita beri aplaus yang mulia. Terima kasih.